Bapak Ibu para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan sore ini di rentang waktu yang mungkin tidak begitu panjang kita bisa bertemu dalam majelis Quran, majelis yang insya Allah adalah salah satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis di mana Allah tidak enggan-enggan menurunkan rahmatnya, Allah tidak enggan menurunkan sakinah, ketenangan bagi orang-orang yang berhimpun di dalamnya. Oleh karenanya, mari kita syukuri pertemuan ini. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita ini dan Allah turunkan keberkahan di majelis ini serta rahmatnya di majelis ini, sehingga tidak satu orang pun di antara kita yang mengikuti acara ini kecuali setelah selesai mengikuti acara ini bertambah iman dan takwanya. Amin. Bertambah sehat, ya, dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari wabah dari pandemi corona ini. Allahumma amin. Dan tidak kalah penting, mudah-mudahan semangat cinta kita kepada Al-Quran dan semangat kita menambah hafalan Al-Quran kita semakin meningkat. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah untuk qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para pecinta Al-Quran, pada sore ini insya Allah kita akan bincangkan tentang salah satu metode. Jadi banyak metode menghafal Al-Quran. Untuk memudahkan kita bisa menghafal Al-Quran, lalu di dalamnya ada metode Quran hafalan Asy-Syifa. Di acara kita nanti kita bagi dua segmen. Yang pertama, insya Allah saya menghantarkan beberapa prinsip dalam teknik mudah menghafal Al-Quran ini. Lalu berikutnya nanti Ustadz Trisetyo akan menyampaikan secara teknis bagaimana menggunakan metode Quran hafalan Dikrar menggunakan Quran Asy-Syifa ini. Nah, insya Allah demikian. Setelah itu nanti mungkin kita bisa tanya jawab, dan kalau ada kesempatan waktu bisa praktek. Bisa praktek, meskipun nanti prakteknya bisa kita lanjutkan lebih leluasa setelah acara. Dan insya Allah admin akan membantu untuk dibentuknya grup, sehingga nanti diskusi-diskusi yang tidak bisa kita laksanakan di pertemuan kita online ini bisa kita lanjutkan diskusinya di grup WA yang sudah dibikin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang berhimpun di acara ini ya bisa diyakini semuanya adalah orang-orang yang menginginkan bisa menambah hafalan Al-Quran, ya, bagi yang belum 30 juz, atau menginginkan bisa merawat hafalan Al-Qurannya, ya. Nah, tentu kalau melihat peserta yang ada, ini adalah bukan anak-anak tapi remaja dan dewasa, maka bisa diyakini pula bahwa seluruh peserta ini sudah menjalani, ya, sudah menjalani proses menambah hafalan atau menghafalnya sejak dulu, bahkan sejak kecil. Hanya saja kemudian capaian kita itu masing-masing berbeda. Capaian kita ini masing-masing berbeda. Nah, saya ingin menghantarkan, mengawali dengan menyinggung tentang judul. Ya, judul kegiatan kita ini adalah training teknik mudah menghafal Quran. Kenapa kok disebut mudah? Ya. Apa betul ini ada teknik mudah menghafal Al-Quran ini? Buktinya itu kita, Bapak Ibu sekalian, ya mengalami ya beberapa kendala, ya, sehingga sampai hari ini mungkin sebagian kita belum bisa tuntas 30 juz, ya. Mungkin ada yang 1 juz, ada yang 2 juz dan seterusnya. Ya. Nah, kok ada judul teknik mudah menghafal Al-Quran? Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya ingin mengajak untuk mengawali dengan merenungkan hakikat hafalan Al-Quran. Ini penting supaya nanti ya kita tidak menggunakan persepsi kita masing-masing, yang kadang-kadang persepsi kita ini ya tidak begitu positif sehingga membentuk mental block, menghalang-halangi kita secara psikologis untuk menambah hafalan.
Jadi mengapa judulnya seperti ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan, ini berangkat dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hakikat hafalan Al-Qur'an itu mudah. Mudah, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Tristio. Mudah dalam hal apa? Mudah dalam dua hal. Hal yang pertama adalah mudah untuk dihafalnya. Mudah untuk dihafalnya. Allah berfirman dalam surat Qamar ayat yang ke-18 dan beberapa ayat berikutnya, ya, ada 4 ayat di surat Al-Qamar itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan, kata Allah, ya, Al-Qur'an itu, walaqad yassarnal qur'ana, ya, pakai penguat sampai 3 kali, ya. Pakai penguat lam taukid. Lam taukidnya ada qad, ya. Penguatan yang kedua, ya, bentuk sihot dari yassarna itu juga penguatan. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa kita itu sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu, kata Allah. Jadi Allah menegaskannya sampai 3 kali, nggak cukup sekali. Walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu. Dalam hal apa dimudahkan oleh Allah? Lidzikri, untuk diingat. Untuk diingat itu mudah. Ya. Nah, lalu kemudian dimaknai juga dipelajari. Jadi kalau diingat itu apa? Ya dihafal. Ya. Jadi Al-Quran itu mudah untuk diingat, dipelajari, dibaca, dikaji, diamalkan. Fahal mim muddakir. Ya. Lalu berikutnya tergantung kita, apakah di antara kita ini bagian dari orang yang mengambil pelajaran kemudahan yang diberikan oleh Allah ini. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hakikat menghafal Al-Quran itu mudah karena dimudahkan oleh Allah. Ya. Nah, maka kita tidak perlu heran ada orang yang tidak bisa melihat secara mata sempurna, tapi Allah takdirkan bisa menghafal Al-Quran. Ada orang yang tidak bisa mendengar, ya, tapi Allah takdirkan bisa baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Allah juga bisa, ya, kita bisa lihat, ya, betapa ada orang yang secara IQ, ya, secara akal, ya, tidak normal, di bawah standar, ya, maka Allah pun takdirkan dia bisa menghafal Al-Quran. Mengapa? Ya, terjadi hal-hal seperti ini. Ada orang tua hafal di usia tuanya. Ada anak muda kecil, ya, belum bisa baca, bisa hafal Al-Quran. Ya, karena hakikatnya Al-Quran ini mudah dihafal. Nah, lalu pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Terus kenapa kita ini kadang-kadang sering sulit menghafal? Ya, itu bukan pada Al-Qurannya, tapi itu pada kitanya. Ya, pada kitanya. Makanya ada pertanyaannya di dalam akhir ayat itu, fahal mim muddakir. Ya, maka adakah di antara kita yang bisa mengambil pelajaran ini? Nah, di kitanya. Tentu, ya. Tentu menghafal Al-Quran ini bukan sulapan. Yang karena mudahnya lalu tiba-tiba orang tanpa upaya bisa hafal Al-Quran. Ya, enggak begitu. Ya. Mengapa orang yang banyak keterbatasan bisa hafal Al-Quran? Karena ada upaya. Dan dengan upaya itu maka kemudian Allah, ya, mudahkan mereka untuk bisa hafal Al-Quran. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, ini harus kita jadikan frame. Jangan sampai karena kita selama ini dalam tanda petik kurang berhasil, ya, menghafal atau menambah hafalan, lalu kita memberikan kesimpulan yang kita yakini bahwa, ya, Al-Quran ini sulit dihafal. Ya. Allah sudah menjanjikan Al-Quran ini mudah dihafal. Yang kedua, itu adalah kalau sudah dihafal, hakikat hafalan Al-Quran itu mudah hilang. Jadi jangan sampai ada pikiran, gimana caranya saya ini bisa menghafal Al-Quran dengan secepat-cepatnya, dan kalau sudah hafal, tidak hilang-hilang hafalannya. Kadang-kadang pikiran nakal kita begitu. Dan karena pikiran nakal seperti ini, maka membuat kita frustrasi. Kenapa? Karena keinginan kita itu nggak terpenuhi.
Ya, tidak bisa hafal secepat-cepatnya, dan kalau sudah punya hafalan, ini tidak bisa bertahan dengan kuat ya. Banyak yang hilang, akhirnya frustasi. Nah, supaya tidak frustasi itu, kita harus pahami bahwa hakikat hafalan Al-Quran itu mudah hilang. Kata Rasulullah, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, bahwa hafalan Al-Quran itu mudah lepas, mudah hilang dari ingatan kita, ya, itu lebih cepat daripada cepatnya lepas onta dari tali pengikatnya. Nah, artinya apa? Artinya hafalan Al-Quran itu kalau kita sudah dapat, ya harus dijaga. Harus dijaga. Nah, ada di antara kita yang inginnya itu menghafal Al-Quran cepat hafal, tapi nggak dibarengi dengan upaya maksimal. Ya nggak nyampe-nyampe keinginan itu. Lalu ada keinginan yang kedua, kalau bisa hafalannya nggak pernah hilang-hilang. Nah, sementara nggak pernah mau menjaganya, nggak nyampe-nyampe. Nah, oleh karenanya ini harus kita pahami bersama bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, ya, asal kita mau dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan memberikan kita hafalan Al-Quran. Dan kedua, hafalan Al-Quran itu mudah hilang kalau nggak kita jaga, karenanya kita harus punya semangat untuk menjaga hafalan Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus bersyukur karena hari ini kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk bertemu di majelis ini. Ya, jadi tentu kita sama-sama paham bahwa kenapa kita kemudian harus berusaha untuk menambah hafalan. Ya, karena kita sama-sama tahu baginda Rasulullah SAW memesankan kepada kita, ya, bagaimana beliau menggambarkan bahwa jika seseorang memiliki hati yang hati itu mampu menjadi bejana tempat tersimpannya Al-Quran, maka hati itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya, tentu ya, kita bersyukur dengan pertemuan ini, mudah-mudahan kita bisa semakin menguatkan semangat kita, keinginan kita untuk menjadikan hati kita ini bejana yang mampu menampung dan menyimpan Al-Quran sampai di akhirat kelak, ya, sampai di akhirat kelak. Dan dengan harapan semoga ketika hati-hati masing-masing kita ini mampu menampung dan menyimpan Al-Quran, maka kita hati-hati yang kita miliki ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allahumma amin. Nah, oleh karenanya, maka supaya kita tidak mudah capek untuk berproses menambah hafalan, ya. Jadi karena menghafal itu tidak seperti sulapan, tidak bisa instan, harus berproses. Nah, dan ketika proses panjang yang kita lalui ini, ya, bertemu dengan berbagai macam hambatan dan tantangan, tidak menutup kemungkinan sebagian di antara kita menjadi capek, menjadi bosan, menjadi jenuh, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, agar tidak menjadi bosan, capek, jenuh, ya, dengan hambatan tantangan yang kita hadapi, maka marilah kita jadikan, ya, sukses menghafal 30 juz Al-Quran, artinya sukses menjadikan hati kita menampung 30 juz Al-Quran, itu adalah momentum yang paling spektakuler, paling luar biasa, paling hebat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita mampu menjadikan kesuksesan menampung Al-Quran dalam hati kita 30 juz itu sebagai sesuatu yang spektakuler dan luar biasa dalam kehidupan kita, maka tentu kita tidak akan mudah capek, kita tidak akan mudah lelah, tidak akan mudah bosan dalam proses kita menambah hafalan Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, ya, mari kita sadari juga bahwa korelasi antara menghafal Al-Quran dengan cinta kepada Allah itu sesuatu yang niscaya. Semakin kita memiliki cinta yang kuat kepada Allah, maka semakin kuat pula kesiapan kita untuk menghafal Al-Quran. Orang-orang yang tidak punya kecintaan kepada Allah yang cukup, maka dia tidak akan mampu berlama-lama berinteraksi dengan firman Allah, dengan surat-surat Allah, dengan ayat-ayat Allah. Oleh karenanya, ketika kita ini mudah bosan,
ya, berinteraksi dengan Al-Quran dalam rangka menambah atau menjaga hafalan, maka patut diduga bahwa kondisi kecintaan kita kepada Allah telah mengalami degradasi, penurunan. Ya. Seperti itulah ketika kita mencintai seseorang dan orang itu mengirimkan suratnya kepada kita, maka kita bahkan tidak akan pernah bosan membaca surat itu sekian kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali. Kalau Allah kita cintai dengan kecintaan yang luar biasa, maka tentu kita tidak akan mudah bosan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kata kunci di antara sekian kata kunci sukses menghafal Al-Quran atau menambah hafalan Al-Quran, itu adalah kesiapan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya ingin mengajak untuk menyadari bahwa sukses menghafal Al-Quran, ya, mampu menghafal Al-Quran itu sejatinya hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita berpikiran saya bisa menghafal satu surat, satu juz itu karena kehebatan kita. Tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di surat Qamar tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Allah yang membuat kita mudah menghafal Al-Quran. Bukan karena kehebatan kita, oleh karenanya maka ada orang yang secara IQ lemah bisa hafal Al-Quran. Nah, jadi mari kita sadari bahwa sukses menghafal Al-Quran itu hanya terjadi karena pertolongan Allah. Nah, kalau ini yang kita jadikan tolak pemikiran, maka kita akan mudah menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Allah terkait dengan proses menghafal Al-Quran. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Kita minta kepada Allah doa dengan serius. Kita berjalan dengan proses, ya, menambah hafalan ini dengan segala macam tantangan dan hambatannya, ya, kita nikmati. Karena tidak ada lain yang kita pahami adalah kita bisa hafal Al-Quran itu karena pertolongan Allah. Suatu saat mungkin kita bertemu ayat yang sulit kita hafal. Ya, mungkin Allah tidak ingin menolong kita dengan cepat-cepat. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca ayat itu sebanyak-banyaknya. Ya, sangat mungkin Allah menginginkan kita ini membaca ayat itu sebanyak-banyak dan lebih banyak dari ayat yang lain. Karenanya kita dibikin tidak mudah hafal ayat itu. Dan tidak ada ruginya kalau kita mengulang-ulang sebuah ayat karena kita sulit menghafalnya, karena tidaklah setiap ayat yang kita hafal padanya setiap huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali lipat kebaikan. 10 kali lipat kebaikan. Nah, yang berikutnya saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita tidak terjebak kepada cara berpikir yang keliru, ya. Pengen cepat hafal secepat kilat Al-Quran, lalu kemudian kalau sudah hafal, ya, tidak hilang-hilang tanpa upaya menjaganya. Mari kita sadari bahwa modal utama menghafal Al-Quran itu adalah sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah. Karena kata kunci menghafal Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah membaca berulang-ulang. Ya, kata kunci memelihara hafalan Al-Quran itu juga tidak ada lain kecuali membaca berulang-ulang yang sudah kita hafal, Bapak Ibu. Ya. Nah, cuma nanti di metode Asy-Syifa ini akan disampaikan oleh Ustadz Tri bagaimana cara pengulangannya, bagaimana sistematika pengulangannya, pengulangan ayat per ayat, pengulangan rangkaian ayat, yang karenanya maka dihasilkan, ya, hafalan yang mungkin. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa kata kunci untuk sukses menghafal Al-Quran itu adalah sabar dan istiqomah. Karena tidak ada jalan instan untuk menghafal Al-Quran. Ya, semuanya harus ditempuh dengan sebanyak-banyaknya mengulang membaca Al-Quran. Menambah hafalan, kata kuncinya membaca sebanyak-banyaknya yang akan dihafal. Memelihara hafalan, kata kuncinya adalah sebanyak-banyaknya mengulang bacaan Al-Quran yang sudah kita hafal. Nah, jadi itulah yang kemudian kita sebut sebagai teknik mudah. Sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah. Kuncinya apa? Mengulang-ulang membaca saja. Bapak Ibu tentu punya hafalan banyak lagu. Dan tidak semua lagu yang dihafal itu diawali dari niat menghafal lagu. Tetapi tanpa niat menghafal lagu,
Dengan cukup mendengar berulang-ulang, menirukan berulang-ulang, menyanyikan berulang-ulang, hafallah lagu-lagu itu, dan tidak sedikit lagu yang kita hafal. Ya. Seperti itu pula lah sesungguhnya Al-Quran ini. Kalau Al-Quran itu tidak lagi asing di mulut kita, tidak lagi asing di telinga kita, maka sering kita ulang-ulang, sering kita bunyikan, sering kita tirukan, maka akan mudah kita hafal. Sementara ketika Al-Quran ini asing dalam diri kita, asing di telinga kita, asing di lisan kita, maka tentu kita akan tidak mudah menghafalnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya tidak lain kecuali adalah sabar dan istiqomah. Ya. Disitulah kemudian kita perlu menghadirkan kesadaran bahwa ukuran sukses dalam menghafal Al-Quran itu bukan di dalam cepat atau lambatnya menghafal, tapi konsistensi kita dalam proses tahap demi tahap menambah hafalan itu dan menjaga hafalan itu. Itulah yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang luar biasa. Nah, kalau ini kita jadikan cara berpikir, maka kita tentu insya Allah tidak akan mudah capek, tidak akan mudah lelah. Ya. Tidak akan mudah lelah. Kenapa? Karena yang kita orientasikan bukanlah target capaiannya, tetapi lebih kepada kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ada 5 modal yang perlu kita miliki supaya nanti ya dengan metode yang kita pelajari ini kita bisa mudah menambah hafalan. Yang pertama, ya, ada 5 modal yang harus kita miliki supaya kita lebih mudah menambah hafalan kita. Yang pertama adalah kita punya niatan yang sungguh-sungguh untuk menambah hafalan. Kita punya niatan yang sungguh-sungguh untuk memelihara hafalan. Pak Jabir ini ya kok mempertanyakan kesungguhan kita ini sungguh-sungguh. Ya, kita ini sungguh-sungguh Bapak Ibu para pecinta Al-Quran, tetapi kadang-kadang belum maksimal kesungguhannya. Nah, kesungguhan yang kita inginkan, yang harapannya bisa memudahkan kita menambah hafalan, itu adalah kesungguhan niat yang sampai pada tingkatan kita bisa mendefinisikan target yang mau kita hafal itu juz berapa, dan waktu yang mau kita gunakan berapa lama. Seringkali kita ini tidak mendefinisikan target yang mau kita hafal, lalu waktu yang kita gunakan berapa lama. Nah, ketika ini tidak sampai terjadi, maka ya niat kita itu sekedar sampai keinginan saja, karena sulit dievaluasinya, sulit dikawalnya. Oleh karenanya setelah pelatihan ini, bagi yang belum, yang sudah alhamdulillah tinggal melanjutkan, yang belum memiliki definisi, ya targetnya berapa, misalnya saya pengen hafal 1 juz 28 ini 6 bulan ke depan, silakan. Saya pengen hafal juz 30 1 tahun ke depan, mulai hari ini. Sehingga tahap demi tahap bisa dievaluasi, diukur perkembangannya. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai niat yang sungguh-sungguh. Bagi kita yang hanya sekedar saya pengen nih hafal Al-Quran juz 30 juz tapi tidak definitif, ya tahapan dan prosesnya, capaian target dan waktu yang digunakannya, maka sungguhnya itu tidak menunjukkan bahwa dia sedang punya niatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah yakin bahwa kita bisa. Ya, jangan pernah kita menggunakan cara berpikir kita ini sudah tua tidak bisa menghafal. Memang orang tua tidak lebih mudah menghafal dari anak muda, tapi tidak ada hambatan atau halangan bahwa orang tua bisa hafal Al-Quran. Banyak orang tua itu hafal Al-Quran di usia tuanya. Rasulullah sendiri hafal Al-Quran di usia tua. Sahabat-sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq hafal di usia tua. Dan banyak lagi orang yang hafal di usia tua. Di sisi lain betapa banyak anak muda itu tidak hafal-hafal juga di usia mudanya sampai tuanya. Jadi menghafal ini bukan persoalan usia, juga bukan persoalan kecerdasan, tetapi lebih pada persoalan kesungguhan niat. Nah, kita harus yakin bisa. Ya, kalau kita sudah nggak yakin bisa, maka percayalah metode apapun yang kita pelajari setelah ini nggak ada gunanya. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah berani berusaha bersungguh-sungguh. Kita harus berani berusaha bersungguh-sungguh. Ada kesungguhan upaya. Karena disitulah akan hadir pertolongan Allah. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Nah, mungkin kita merasa sulit menambah hafalan karena kita belum bersungguh-sungguh dan Allah tidak melihat kesungguhan kita. Yang karenanya Allah belum memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghafalnya. Nah, kesungguhan ini harus terwujud dalam bentuk pengorbanan. Dalam bentuk pengorbanan. Sebagaimana di depan yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa kata kunci menambah hafalan atau menjaga hafalan itu adalah adanya waktu untuk kita membaca Al-Quran. Maka pengorbanan yang perlu kita berikan supaya kita bisa berproses menambah hafalan dan menjaga hafalan adalah pengorbanan waktu untuk kita alokasikan dalam rangka membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita ingin berubah ya progres tambahan hafalan kita, maka setelah acara ini kita harus merubah cara menggunakan waktu kita. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita tidak berani mengorbankan waktu untuk membaca Al-Quran, maka percayalah bahwa keinginan kita menambah hafalan itu hanya sekedar keinginan. Nggak akan terwujud. Karena membaca Al-Quran itu butuh waktu. Butuh waktu, harus ada alokasi waktu. Nah, artinya kita harus segera keluar dari zona nyaman penggunaan waktu kita selama ini. Kalau kita ingin melakukan perubahan, perbaikan progres penambahan hafalan. Kalau tidak, waktunya habis seperti sebelumnya, percayalah nggak akan nambah hafalan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah berani bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi itu bahwa Al-Quran ini, hafalan Al-Quran ini pemberian Allah, kemudahan dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, maka kita harus tawakal, sandarkan seluruhnya kepada Allah. Kita harus bersungguh-sungguh tawakal kepada Allah, serius minta kepada Allah. Kita ini punya keinginan banyak, termasuk menghafal Al-Quran. Tapi porsi untuk menghafal Al-Quran dalam doa-doa kita itu terlalu sedikit. Dan itu menunjukkan kita kurang serius dalam tawakal kepada Allah. Coba bayangkan, sehari aja, doa kita ini isinya apa saja? Adakah di antaranya di dalam doa kita itu terselip doa, ya Allah mudahkan aku menghafal Al-Quran. Habis sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak terselip doa itu? Bahkan di doa sholat malam kita. Mungkin masih banyak diisi dengan doa-doa minta banyaknya rezeki, minta panjangnya usia, minta dimudahkannya bisnis dan seterusnya. Bukankah kita punya keinginan, punya hafalan Al-Quran yang karenanya kemudian hati kita menyimpan Al-Quran yang karenanya kemudian kita dihindarkan oleh Allah dari jilatan api neraka. Tetapi sayangnya seringkali ini tidak sepenuhnya kita sandarkan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Nah, oleh karenanya setelah ini marilah kita serius kalau ingin menambah hafalan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini pengantar dan selanjutnya nanti kita akan masuk pada sesi tekniknya. Baik, dari saya cukup sekian untuk pengantarnya. Selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya kembali kepada Ustadz Tri. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada yang salah. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.